kegiatan praktikum, tapi sebelumnya saya mau tahu untuk kehadirannya hari ini apakah lengkap semua atau ada yang sakit, ada yang izin, ada yang alfa? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Berarti kalau memang masuk semua, kita bisa melanjutkan aktivitas kita untuk melaksanakan praktikum. Tetapi sebelum kita melaksanakan praktikum, ya kita harus tahu dulu tujuan kita melaksanakan praktikum ini apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tumbuhan itu melakukan fotosintesis dengan melakukan percobaan berupa uji cakram daun mengapung. Nah, jadi tujuannya nanti kita bisa secara berkelompok melakukan kegiatan percobaan. Setelah itu nanti kalian berdiskusi ya untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di dalam lembar LKPD. Nah, itu tujuannya ya. Jadi berdiskusi, kemudian nanti ada mengerjakan kegiatan berkelompok, dan kemudian yang kedua kalian mengetahui bagaimanakah proses fotosintesis itu bisa terjadi, khususnya untuk percobaan yang akan kita lakukan ini. Nah, sebelumnya untuk materi tentang fotosintesis saya rasa sudah saya berikan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau untuk organisme fotosintesis ini ya, dia mengambil energi dari cahaya matahari, kemudian dia mengambil juga materi yang ada di udara untuk menghasilkan energi berupa makanan yang bisa kita makan dan juga bisa menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup. Jadi percobaan kali ini kita akan melihat bagaimana daun akan menghasilkan oksigen selama dia melakukan fotosintesis, sehingga daun yang semula tenggelam bisa mengapung ke permukaan karena telah menghasilkan suatu zat berupa oksigen. Oke, nah untuk lebih lanjut kita akan saksikan dulu video dari percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kira-kira sudah siap? Siap. Ini gambar ini proses mengeluarkan udara yang berada pada jaringan mesofil daun. Nah, prosesnya seperti itu ya, dipegang pada ujung suntikan, ditutup, kemudian masih dalam posisi ditutup, kita ditarik bawahnya, kemudian nanti digoyangkan, kemudian baru udara yang tadi ada udara di sini dikeluarkan. Nah, kita lihat posisi daunnya, kalau seperti ini kan masih mengapung. Nah, kita menginginkan kondisi daunnya nanti biar bisa tenggelam. Nah, jadi melakukan kegiatan ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai keadaan daunnya nanti turun ke bawah semua, jadi dia tenggelam. Nah, setelah dia tenggelam, nah barulah kita masukkan ke dalam larutan bikarbonat atau soda kue. Dimasukkan seperti ini. Nah, kemudian nanti dengan bantuan cahaya kita pakai bola lampu, disinari, nanti ditunggu daunnya yang tadi tenggelam ini, ditunggu sampai dia bisa mengapung semua. Nah, proses dia mengapung ini kan perlu waktu. Nah, waktunya itu nanti kita tulis berapa menit untuk daun mengapung. Misalnya daun pertama berapa menit, nanti disusul daun kedua hitung lagi berapa menit. Nah, nanti untuk catatan daun mengapung jumlahnya berapa, waktunya berapa, nanti tolong dituliskan di lembar kegiatan siswa. Ini sekarang secara berkelompok silakan kita lakukan kegiatan praktikum. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok bisa mengambil barang-barang yang sudah ada di depan ini. Perwakilan kelompok.
Jadi nanti di tiap-tiap kelompok bikarbonatnya ada yang dikasih 1/8 sendok teh, ada yang dikasih 1/4 sendok teh, ada yang dikasih 1/2 sendok teh. Nah, kalau kelompok 1 dari lembar kegiatannya sebanyak berapa bikarbonatnya? 1/8 sendok teh. Untuk kelompok 2 1/4 sendok teh, dan kelompok 3 setengah sendok teh. Jadi perlakuan bikarbonatnya berbeda, ya, tetapi nanti untuk proses langkah demi langkahnya itu sama. Nah, jadi nanti kita mau mengetahui bagaimanakah pengaruh bikarbonat itu ya terhadap hasil dari fotosintesis, ya. Nah, silakan kelompok 1. Mana di sini dulu? Kelompok 2 silakan perwakilan untuk mengambil alat dan tangan. Kelompok 3 silakan pastinya. Oh, saya mau ulang. Silakan buat kelompok, silakan membuat lingkaran. Membuat cakram daun sebanyak 20 tiap gelas. Jangan sampai nanti yang kami kan daunnya, yang kamu kan itu udah dia Tiga. 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 kira-kira aja. Dah. Dah. Tiga. Gini loh, ini diginikan, nah, tuh, tetes, jangan dicelup dari atas, nah. Tiga. Nah.
Tiga. Sikat dulu. Yang sampai ada yang menempel. Yang ada sampai menempel. Keluarkan ganannya. Nah, silakan. Ya, dikocok. Kena air, di air. Nah, lepas atasnya. Udaranya keluarkan. Ini jauh. Nah, tutup lagi atasnya. Sampai tenggelam semua ya. Oh iya. Ada nih. Tangan. Buang lu anginnya. Stop. Kocok, tarik gitu. Lepaskan. Diam lo. Nah, letakkan. Tadi ambil dari mana? Sini. Buka dari bawah. Boleh masukin. Jangan ketinggalan. Maksud ibu jangan ketinggalan, langsung duduk, duyur. Pintar. Nah, diambil yang masih. Satunya juga. Ada. Tiga. Ini alah. Kalau segitu udah terus ukurannya. Tidak ada ayam. Gantian megangnya. Sopan. Cobalah keluar. Untung tak aku masukin tadi. Ya kan bisa dong, minta badan. Aman ya tangan. Oh, mantap. Lihat. Oke, naik kakak. Wih, naik. Naik satu. Pos. Tiga berapa yang berat? Ini yang apa? Yang B. Tahu yang B. Ini naik ke sini. Tiga yang B. Tiga daun baru naik. Lanjutkan lagi. Lanjutkan timernya. 3, 2, shot.
dapat menggunakan gelas ini lebih cepat mengapung daripada gelas A. Karena gelas B mengandung bikarbonat sehingga dalam daun lebih mudah untuk mengapung. Dengan ditambahkannya sedikit sabun sehingga larutan bikarbonat dapat memasuki sel-sel cangkang daun. Bikarbonat sebagai CO2 di dalam hasil fotosintesis. Sinar lampu sebagai sinar matahari dan air membantu hasil fotosintesis. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah dengan mengapungnya daun yang membuktikan bahwa proses fotosintesis berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, 2, dan 3 melakukan percobaan dan semua kelompok sudah mengetahui bahwa faktor utama yang menjadi berhasilnya proses fotosintesis adalah karbon dioksida. Nah, dari percobaan karbon dioksida diperoleh dari zat atau bahan yaitu bikarbonat. Jadi tadi setelah kalian melakukan percobaan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mendapatkan hasil yang berbeda-beda, di mana ditambah bikarbonat yang dari sedikit sampai ke yang banyak. Nah, itu nanti hasil dari proses fotosintesis berupa daun yang mengapung karena menghasilkan oksigen, kemudian dari yang bikarbonat sedikit itu menghasilkan oksigen sedikit sampai yang bikarbonat banyak menghasilkan daun mengapung yang banyak. Nah, jadi untuk fotosintesis dapat kita rumuskan bahwa zat CO2 kemudian ditambah dengan air dibantu dengan cahaya matahari maka akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, jadi saya rasa untuk kesimpulan kali ini bisa dipahami. Apabila masih ada yang belum dipahami, nanti silakan kalian baca di rumah dengan berbagai sumber. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.